sebuah pulau kecil di ujung barat Indonesia dengan luas daratan 153 km kubik dan memiliki jumlah penduduk hanya 40.040 jiwa. Pulau kecil ini memiliki letak yang sangat strategis, dikelilingi oleh Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara dan timur. Pada tahun 1881, Belanda telah mendirikan Collect Station di Pelabuhan Sabang sebagai pusat administrasi dan stadion batubara di jalur perdagangan Selat Malaka. Alasan inilah yang membuat Jepang segera merebut Sabang dari tangan Belanda pada tahun 1942 dan menjadikan Sabang sebagai pusat pertahanan di jalur perdagangan Selat Malaka. Situs cagar budaya Benteng Ano Itam. Nah, Sobat B, di sini bukan hanya terdapat satu benteng, tapi ada banyak benteng, baik benteng utama maupun benteng pendukungnya. Jadi, jangan skip atau jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan menjelajahi satu persatu benteng peninggalan Jepang yang ada di cagar budaya ini. Tapi sebelumnya, tekan dulu gambar jempol, tombol merah beserta loncengnya, dan bagikan juga untuk teman-teman yang ada di sosial media. Di pinggir jalan terdapat pamflet yang bertuliskan situs Benteng Ano Itam. Nah Sobat B, kita belok kiri ya, ngikuti pamflet. Kalau lurus bisa sampai ke Pelabuhan Balohan. Hanya berjarak 100 meter saja dari pamflet. Kita sudah sampai di parkiran situs Benteng Jepang. Selain lahan parkir yang luas, di sini juga disediakan pondok-pondok untuk tempat para pengunjung beristirahat. Bukannya situs Benteng Jepang ini sepi pengunjung, akan tetapi tim B-Channel sengaja datang pagi-pagi benar untuk menghindari keramaian dan menghirup udara segar di antara pepohonan yang ada di Benteng Jepang. Nah Sobat B, pintu benteng pertama yang ada di kaki bukit sudah memanggil-manggil nih untuk direview. Ayo kita lihat secara dekat, kira-kira ada apa aja di dalamnya dan dia bisa memantau ke arah mana ya. Nah Sobat B, inilah kegelapan di dalam benteng. Nah, view-nya lumayan terang ya, keluar menghadap ke arah laut. Di dalam benteng yang pertama ini tidak terdapat senjata ataupun perlengkapan perang lainnya. Benteng di sini merupakan situs benteng Jepang yang digunakan untuk pertahanan. Di atas terdapat meriam dengan panjang 3 meter. Ayo kita cek. Naiki puluhan anak tangga tidak menjadi masalah karena kita mendapatkan udara yang segar dari begitu banyaknya kadar oksigen yang ada di sekitar. Sebelum sampai ke benteng yang utama, sini juga ada benteng loh. Benteng yang kedua ini tersembunyi di balik batu-batuan dan pohon besar. Benteng yang kedua ini lebih besar dan lebih lebar dibandingkan benteng yang pertama tadi. Dalam benteng yang kedua ini terdapat tulisan-tulisan pengunjung nakal yang entah untuk apa maksud dan tujuannya. Yang jelas bukan untuk mempersenjatai benteng kedua ini ya. Benteng yang kedua memiliki jalur akses masuk dan jalur akses keluar yang berbeda. Wah, Jepang tahun 1942 aja udah teratur ya. Sekitar 100 meter dari benteng yang kedua, kita akan menemukan benteng yang ketiga. Benteng yang ketiga ini memiliki ukuran yang sama dengan benteng yang pertama. Di benteng yang ketiga, kita tidak dapat memantau kemana-mana ya Sobat B. Sepertinya benteng yang ketiga ini dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian. Perhatikan saja letaknya yang nyelip di antara akar-akar kayu.
Kita telah melihat benteng yang ada di kaki dan di lereng-lereng bukit. Sekarang saatnya kita melihat benteng-benteng yang ada di atas bukit Ano Hitam ini. Ini dia benteng keempat. Benteng keempat ini terletak di atas bukit, di mana langsung menghadap ke lautan luas, tepatnya ke Selat Malaka. Keberadaan benteng yang kelima sangat tidak terduga-duga Sobat B. Soalnya selain dia nyempil di antara karang, benteng yang kelima ini mampu memantau ke arah jalur laut secara bebas dan juga memiliki ruang persembunyian bawah tanah. Di sisi sebelah kiri bukit terdapat benteng yang keenam. Benteng yang keenam sangat natural dan alami, terlihat dari pemanfaatan karang, pohon, dan batu-batuan yang ada di sekitarnya. Dari benteng yang keenam ini memiliki jarak pandang yang cukup mumpuni untuk memantau lautan. Sebelum mereview benteng utama, kita akan melihat satu pohon yang unik ini dulu ya Sobat B. Pohon ini disinyalir telah berumur ratusan tahun. Ya, nggak ada yang tahu ya bukti faktanya itu beneran atau gimana. Benteng yang ketujuh, yang merupakan benteng utama di situs Cagar Budaya Benteng Ano Hitam. Sini terdapat satu buah meriam dan dua buah ruangan di sudut kiri dan kanan. Ruangan persembunyian yang ada di sebelah kanan ini lumayan lebar. Ruangan ini sampai di sini saja dan tidak dapat tembus kemana-mana ya Sobat B. Ruang persembunyian di sebelah kiri ini lebih kecil dan terlihat seperti ruang penyimpanan senjata atau amunisi. Di benteng utama ini terdapat meriam dengan panjang 3 meter. Jarak pandang dari benteng utama ini cukup luas, mulai dari seluruh sudut kiri sampai sudut kanan, menyapu habis lautan Selat Malaka. Posisi benteng utama ini sangat strategis, di mana langsung mengarah ke teritorial laut perbatasan Singapura dan Malaysia. Selain menyimpan fakta sejarah, lokasi benteng Jepang Ano Hitam ini juga menyuguhkan pemandangan yang menjegarkan mata. Tak heran jika wisatawan betah berlama-lama hanya untuk sekedar santai ataupun menikmati suasana di daerah ini. Nah Sobat B, kita ikutan juga deh rebahan dan menikmati segarnya rerumputan yang ada di kawasan benteng Jepang Ano Hitam. Setelah rasa lelah keliling-keliling menelusuri seluruh benteng yang ada di situs Cagar Budaya Benteng Ano Hitam terbayarkan. Waktunya menuruni bukit menelusuri terowongan batu karang. Nggak lupa foto dulu ya Sobat B. Terima kasih banyak buat Sobat B yang udah nontonin review kita hari ini. Jika Sobat B merasa mendapatkan informasi yang baru, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Sobat B. Nah Sobat B, udah subscribe belum? Udah belum? Kalau belum, subscribe dulu ya, biar kita lebih semangat membagikan informasi menarik lainnya terkait destinasi wisata. Bye-bye, sampai jumpa Rabu malam minggu depan.